pasti penasaran satu. Kita anggap saja satu walaupun banyak yang teman saya ini tuh waktu dari teman dekat hingga menjadi asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Indria Safitri. Nah, ini adalah podcast menolak cerita pertama saya dari aplikasi YouTube. Nah, saya akan menamai judul konten saya kali ini dengan podcast bincang-bincang biasa. Nah, kalian tahu nggak kenapa saya menamai podcast ini dengan bincang-bincang biasa? Nah, karena saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi saya. Nah, kalian pasti penasaran kan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Indria Safitri. Nah, saya akan bercerita mengenai masa pertemanan dari pengalaman pribadi saya. Nah, saya menamai podcast ini dengan judul Dari Teman Dekat Hingga Menjadi Asing. Nah, judul podcast ini kan dari teman dekat menjadi asing. Nah, teman saya itu waktu yang dekat itu cuma satu. Kita anggap saja satu walaupun banyak yang dekat sih. Tapi yang ini tuh beda gitu. Nah, sebelumnya saya akan menyebut nama teman saya ini dengan Atanasya saja gitu. Kita samarkan saja namanya. Nah, teman saya mulai berteman dengan teman saya ini tuh waktu saya SMP. Nah, itu SMP kelas 2 kalau nggak salah. Nah, walaupun kami sudah kenal dari SD gitu, tapi kami mulai dekat tuh dari kelas 2 SMP karena kami satu kelas. Jadi sejak kami satu kelas waktu SMP itu kami sering kemana-mana bersama gitu. Ke kantin selalu bersama, mau piket pun selalu bersama. Eh, waktu di SMP saya itu kami sebelum pulang itu harus mengambil sampah dulu sebelum pulang. Nah, sebelum kami pulang itu kami sering sekali bersama-sama mencari sampah gitu berdua. Terus saat pergi ke sekolah pun kami berdua juga gitu. Nah, terus lanjutkan kami akrab gitu. Jadi kami selalu uh, ya, selalu menceritakan rahasia kami masing-masing gitu. Dan pokoknya kami terbuka gitulah berdua gitu, sering curhat gitu masalah percintaan, masalah maaf ya, udah SMP udah bahas-bahas cinta gitu. Tapi itu cinta monyet monyet sih. Terus kami dekat, sangat dekat waktu itu. Nah, dia ini cewek ya guys, cewek. Terus pas masuk SMA itu kami juga bareng terus pokoknya kami sering bareng lah gitu, mau ngerjain tugas juga kami bareng gitu kan. Nah, dia temanku satu-satunya gitu. Aku kan menganggap kalau kami itu pasti tidak akan pernah bertengkar atau apalah gitu kan. Karena kami itu sangat dekat sekali gitu. Terus teman saya ini juga sering curhat sama saya masalah percintaan dia gitu kan. Aduh, sorry ya guys, di sini bising sekali karena rumah saya itu di tepi jalan gitu. Makanya sering kedengaran suara motor. Dengar nggak guys suara motor tadi? Dengar kan? Bentar guys, kita lanjut nanti. Bentar. A few moments later. Kita sampai di ini teman saya ini sering curhat gitu kan sama saya. Nah, dia juga sering curhat masalah percintaannya gitu. Nah, skip guys, langsung saja waktu kita masuk SMA. Nah, waktu SMA ini kan saya juga sudah punya pacar gitu kan. Nah, terus dianya masih belum, tapi ada orang yang dia sukai gitu. Terus ini, nah awal-awal tuh kami kan biasa-biasa aja sih guys, kayak teman-teman biasa gitu. Nah, waktu 2020 itu kan masih corona gitu kan guys. Waktu corona itu kan kita itu apa apa tuh namanya? Ya masuk apanya itu persib gitu, masuk masuk sekolah itu persib gitu. Nanti ada siang, pagi gitu. Pokok persib gitulah guys. Ya, pasti yang alumni corona ini pasti tahu kan.
seperti apa zaman sekolah waktu corona itu. Terus kami itu, aduh, ini agak lupa lagi gimana ya waktu awal mula. Oh iya, waktu ini kan saya ada juga nih teman satunya lagi udah dekat itu dari sejak kami SD. Ada juga teman saya satunya, kita sebut saja namanya itu, siapa ya namanya? Oke guys, maaf ya guys, ini saya nggak fokus karena gara-gara suara motor ini sering lewat pulang masuk gitu. Nah oke, jadi tadi kan sampai saya juga punya teman dekat lagi satu kan, kita sebut saja namanya itu eh, namanya itu siapa ya? Eh, Bunga, kita sebut saja namanya itu. Sebut saja namanya itu Bunga. Si Bunga ini kan juga teman dekat saya dari saya SD kan. Nah, sedangkan si Atanasya ini saya sudah dekat dengan dia itu waktu saya SMP. Nah, dengan si Bunga ini saya juga sering kemana-mana, sering bareng gitu kan. Kalau nggak sama si Bunga ini, saya sama si Atanasya ini eh, pergi gitulah, pergi main gitu, mau pergi nongkrong gitu. Nah, waktu itu si teman saya ini, si Bunga ini, waktu itu kami kan, oh iya aku masuk OSIS. Nah, waktu itu aku masuk OSIS bareng sama si Bunga ini. Nah, sedangkan si Atanasya ini tidak masuk OSIS. Nah, gitu. Waktu itu kan aku pergi bareng sama si Atanasya itu pergi ke sekolah gitu. Terus si Bunga ini dia sendiri aja gitu. Terus waktu itu kan kami suara motornya bising kali guys. Oke guys, kita sampai di waktu OSIS kan guys. Nah, saya kan pergi sama si Atanasya ini pergi ke sekolah. Nah, sedangkan si Bunga ini dia kan sendiri gitu. Nah, si Bunga ini kami sama-sama OSIS kan waktu itu. Nah, waktu itu baru calon OSIS sih, belum pelantikannya gitu. Kalau OSIS tuh ada pelantikannya guys kalau di sekolah aku gitu. Terus itu kami pergi bareng kan. Nah, waktu mau pulang tuh kan kami ada rapat gitu guys. Rapat apa ya namanya? Pokok rapat gitu guys. Lupa juga namanya karena udah lama kan guys. Udah 5 tahun yang lalu. Udah berapa ya? Udah, aduh ya aku udah semester 6 nih guys. Udah lama gitu. Pokoknya udah lama, udah berapa tahun ya? Udah beberapa tahun yang lalu gitu. Pasti lupa kan guys. Nah, terus karena gara-gara rapat ini, aku kan memikirkan pasti si Atanasya ini pasti nanti akan jenuh nunggu saya pulang gitu. Terus saya suruhlah si Atanasya ini pulang gitu. Nanti saya bareng aja sama si Bunga ini. Terus saya bilang itu sama si Atanasya ini, dia itu raut wajahnya kayak kesal gitu. Nah, terus saya bilang kan guys, tapi kak aku agak lama nih, nggak apa-apa ya kata aku kan, lebih baik kamu pulang aja duluan, kayaknya lama deh gitu, nanti aku akan pulang bareng sama si Bunga aja kata aku. Terus dia pulang lah kan guys. Terus sejak saat itu dia itu uh, kayak kayak menghindar gue gitu. Kebetulan pas kami masuk itu shift kami juga udah beda gitu guys. Dia masuk shift siang, saya masuk shift pagi gitu. Udah beda gitu. Pas gimana ya? Kalau dalam bahasa saya sih selisih namanya. Pas selisih di jalan itu, dia itu nggak melihat ke arah saya, dia itu kayak melihat ke depan aja gitu, nggak melihat saya gitu. Kok kan dia mikir kan, kok dia gitu sih, gara-gara saya suruh pulang kemarin gitu. Mungkin ya udah, itu mungkin salah saya juga gitu. Saya pergi bareng sama dia sekolah, tiba-tiba gara-gara ada rapat saya suruh dia pulang duluan. Jadi mungkin dia marah gitu. Saya maklumi lah kan guys, itu kan gara-gara kesalahan saya. Terus skip aja langsung masuk ke kelas 2 gitu.
Nah, pas di kelas 2 ini kita nggak pakai sistem shift lagi guys, tapi gabung gitu. Tapi pulangnya itu jam 12 kalau nggak salah, pulangnya jam 12 gitu. Itu masih zaman corona loh guys. Nah, pas saya masuk kelas 2 itu masih zaman corona. Nah, terus kami masih pulang, biasanya kan anak SMA tuh pulang jam 4 jam 3 gitu kan. Nah, ini kami karena gara-gara corona itu kami cuma sampai jam 12 gitu. Nah, skip. Terus dia udah dapat teman kan, guys. Nah, udah dapat teman gitu. Teman bareng lah gitu kan ya. Gitu kan di sekolah. Nah, dia nggak pernah bertemu sapa lagi sama saya kan. Nah, saya juga pergi ke sekolah bukan dengan dia lagi, tapi dengan kakak kelas waktu itu. Nah, saya pergi dengan kakak kelas waktu itu. Eh, bentar ya, guys. A few moments later. Guys, tadi sampai di teman saya ini sudah punya teman, dan saya juga sudah punya teman tuh pergi bareng ke sekolah dan dengan kakak kelas kan guys. Nah, terus waktu mau naik kelas 3 ini kan kakak kelas saya ini kan sudah tamat gitu kan. Nah, si Atanasya ini juga waktu itu pergi bareng ke sekolah itu juga sama si kakak kelas. Nah, jadi kami pergi bareng lagi guys ke sekolah gitu kan. Nah, pas pergi ke sekolah ini tuh kami udah mulai komunikasi gitu guys, tapi enggak seakrab dulu gitu kan. Udah komunikasi guys gitu, udah mulai lancar, udah komunikasi kami berdua, tapi enggak seakrab dulu lagi. Mungkin memang enggak bisa mungkin seakrab dulu lagi kan. Aduh, bentar ya guys, di sini tuh banyak anak kecil guys, makanya tadi sempat terhenti gitu, gara-gara saya digangguin sama sama adik sepupu saya gitu, tetangga saya. Nah, oke guys, jadi kami udah bareng kan guys ke sekolah, udah sama-sama. Nah, jadi ini kan dia itu pernah tuh waktu kami mengumpulkan lapor kalau nggak salah, untuk apa ya, lupa aku guys, dia harus difotokopi. Nah, pas waktu itu dia lapornya itu belum difotokopi, terus saya antarkanlah dia ke pasar kan untuk fotokopi ini gitu, fotokopi lapornya gitu. Udah saya fotokopi itu dari rumah saya ke pasar itu sekitar 15 menitan kalau motornya 40 ke atas lah gitu lajunya. Terus kalau dari pasar ke sekolah saya itu sekitar 20 menitan. Kalau lajunya itu di 40 km per jam. Nah, uh, terus gitulah guys, saya temani dia, saya support dia gitu kan. Dia kayak, aduh gimana nih, aku lupa nih, nanti takut gitu kan, kayak panikan gitu. Nanti saya kasih support, saya kasih uh, biar dia tenang gitu kan guys. Pokok kalau nggak bawa lapar waktu itu ada masalah atau apa, lupa saya guys waktu itu. Pokoknya dia panikan gitu waktu itu, karena waktu itu hari terakhir ngumpul eh, apanya itu fotokopi lapornya itu. Nah, terus skip guys, langsung ke permasalahan yang ini kan guys. Nah, terus saya waktu itu minta kawankan sama dia ke rumah pamanku kan guys. Lupa waktu itu aku mau ngapain ke rumah pamanku itu. Nah, rumah pamanku dari sekolah itu jaraknya itu cuma 5 menitan gitu guys. Nah, si dia ini nggak mau gitu. Kenapa nggak mau itu saya kurang tahu ya guys. Nah, sebelum kami pulang itu, nah skip lanjut ke belakang, putar balik ke belakang dulu sebelum pergi ke rumah paman tadi kan guys. Udah bentar guys, ada suara motor. Nah, terus sambil mana, oh iya, putar balik ke belakang. Nah, sebelum itu paginya itu saya sudah minta kawankan sama dia kan, nanti temani aku ya ke rumah pamanku gitu. Oh, dia bilang oke lah gitu. Nah, sebelum kami pulang itu kan, eh, sebelum pulang itu aku sama temanku itu eh, mau bikin foto dulu kan, mau foto dulu bentar gitu. Nah, terus dia ini nggak mau nunggu guys, kayak
eee, "Ya cepatlah, lama kali kau ini," katanya, "aku udah capek nih," kata aku kan. Terus, "Nggak usah lah aku kawankan kau ke rumah paman kau itu," kata dia sama aku kan, guys. "Loh kenapa?" kata aku kan, "Udahlah males aku jauh rumah temenmu itu," kata dia kan. Eee, ini padahal kan guys sebelum-sebelum itu saya itu mau loh nungguin dia, waktu pulang sekolah, "Nanti tunggu aja ya, aku mau ngambil ini dulu," gitu. Hampir 15 menit loh aku nunggu dia pulang waktu itu, mau saya nunggu dia ngambil buah mangga di sekolah kalau nggak salah waktu itu. Eee, tapi sedangkan dia nggak mau menunggu saya guys, padahal saya mau ngambil foto sebentar aja, sekitar 2 menitan kalau nggak salah waktu itu. Karena itu eee, foto apa ya waktu itu, lupa saya. Waktu itu kelas meeting kalau nggak salah. Nah terus dia nggak mau nunggu, dia mau pulang cepat-cepat. Nah terus dia nggak mau kawan-kawan aku. Nah disitulah puncak apa namanya tuh, puncak pertemanan kami tuh hampir gitulah guys, hampir gimana ya, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Terus saya marah lah sama dia kan, itu juga salah saya sendiri sih guys, karena waktu itu saya pulang marah sama dia kan. Udahlah nggak usah, aku bilang gini guys sama dia, "Udahlah nggak usah lah kita berteman berteman lagi, kenapa kau kayak gini sama aku, sedangkan aku saja mau nemenin kau ke pasar gitu, sedangkan kau nggak mau temani aku, kau nggak lihat waktu di situ," kata aku kan. "Itu waktu kau nunggu apalah juga, saya juga ini kan mau nunggu kau, tapi kenapa kau nggak mau nunggu aku," gitu. Terus dia nggak balas lagi guys pesan aku itu. Nah sejak saat itu aku udah nggak berteman lagi sama dia, udah nggak komunikasi. Pas jumpa di jalan juga udah nggak tegur sapa gitu. Tapi kemarin gimana, waktu akhir-akhir gimana ya, bulan-bulan kemarin itu kami udah ini guys, udah komunikasi gitu, tapi udah nggak seakrab dulu lagi gitu. Tapi untuk kamu, si Athanasya, maaf ya kalau aku ada salah gitu. Jika aku ada salah dalam berucap atau apalah gitu, aku minta maaf ya. Karena aku juga nggak tahu ya aku tahu sih salah aku waktu itu gara-gara kamu capek nungguin aku gitu, gara-gara rumah pamanku juga jauh gitu kan, maaf juga ya gitu untuk itu. Terus pokoknya ya udah kita baik-baikan aja ya lagi. Walaupun kami udah komunikasi tapi enggak. Bentar guys, suara motor. A few moments later. Oh iya, kita sudah sampai di ujung cerita tadi kan guys. Kalau kami ini akhir-akhir ini sudah mulai berkomunikasi walaupun tidak seakrab dulu lagi gitu kan guys. Nah seru, ini untuk si Athanasya ini, terima kasih ya untuk semua waktu yang telah kita lalui bersama gitu. Dan aku minta maaf jika aku banyak kesalahan gitu ya guys. Ya Athanasya gitu. Sorry yes. Ini gara-gara aku salah fokus nih guys, gara-gara bising sekali guys. Oke, terima kasih untuk Athanasya selama ini sudah berteman akrab dengan saya, dan juga terima kasih dan juga saya untuk minta maaf juga untuk kesalahan yang mungkin fatal, yang mungkin membuat kamu sakit hati gara-gara kata-kata saya atau apa gitu. Nah, dari pembahasan kali ini kita belajar bahwa tidak semua pertemanan itu akan selalu sama seperti dulu. Mau itu sedekat pun kayak tidak terpisahkan pasti akan menjadi asing. Nah, padahal dulu itu kami sangat dekat sekali dan entah kenapa kami bisa asing walaupun kami udah berkomunikasi sih guys, ya kan? Nah, saya akan selalu menghargai kenangan baik dan menerima perubahan sekecil apapun dalam hidup ini. Nah, karena kehidupan ini tuh berputar guys, karena kita tidak mungkin stop di apa, nge-stuck di situ-situ aja kan guys. Nah,
Tapi kalian juga harus menerima sesuatu hal dengan ikhlas ya, walaupun itu berat. Dan menghargai masa-masa sekarang, karena masa yang telah kita lalui ini tidak akan terulang lagi guys. Nah pasti kita akan merindukan momen-momen yang saat ini kita lalui gitu guys. Nah, oke, itu tadi yang saya sampaikan mengenai podcast kali ini, yaitu bincang-bincang biasa dengan judul podcast dari teman dekat hingga menjadi asing. Oke, nanti untuk podcast saya selanjutnya nanti juga jangan lupa untuk ditonton ya guys. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe and like ya guys. Oke, bye bye.